semuanya Tuhan yang berdiri, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Doa dan sebab anugerah.
69 tahun. Usia yang cukup tua saya. Saya kemarin mencatat, saya catat klasifikasi umur 69 itu masuk apa? Untuk manusia Indonesia, untuk orang-orang Indonesia, Departemen Kesehatan membuat klasifikasi seperti ini. Balita itu 0 sampai 5 tahun, anak-anak 5 sampai 11 tahun, remaja awal 12 sampai 16 tahun, remaja akhir 17 sampai 25, dewasa awal 26 sampai 35, dewasa akhir 36 sampai 45, lansia awal 46 sampai dengan 55, lansia akhir 56 sampai dengan 65, manula di atas 65. Saya tidak menyebut gereja ini manula, tidak, saudara. Tapi gereja ini adalah dewasa. Saya katakan, amin. Dewasa. WHO lain lagi, saudara. WHO itu anak-anak 2-10 tahun, remaja itu 11 sampai 19 tahun, dewasa itu 20 sampai 60. Saya itu dewasa. Lansia itu di atas 60 tahun. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gereja yang saya maksud di sini, saudara, bukan gedungnya, ya, bukan gedungnya, tetapi sesuai dengan surat Petrus, adalah mereka yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Apa itu? Allah, sumber kasih karunia. Ini yang jemaat harus kabarkan. Buktinya di Alkitab sudah jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah tugas gereja. Ya, saya membatasi. Kita bicara pagi ini, gereja bukan gedungnya, tapi jemaat yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya. Saudara dan saya adalah gereja. Amin. Saya pernah mendapat WA, di grup, mengatakan ini: kehidupan manusia itu diawali dengan huruf B, birthday, hari kelahiran, yaitu kelahiran. Kehidupan manusia diawali dengan kelahiran, birthday, hari kelahiran, diawali dengan itu, diakhiri dengan huruf D. Apa itu? Death, kematian. Konon kematian itu merupakan awal kita memasuki kehidupan kita yang kekal. Jadi selama kita lahir sampai mati, itu hanya sementara. Nanti ada kekekalan. Antara huruf B dan huruf D ada huruf apa, saudara? Huruf apa? C. Apa itu? Choice. Choice itu apa? Pilihan. Jadi selama manusia hidup, dari lahir sampai mati, lahir sampai meninggal, diberhadapkan dengan pilihan-pilihan.
Pilihan yang saudara pilih, saudara tentukan, menentukan akhir kehidupan saudara di kekekalan nanti. Contoh, tadi saya sampaikan ayat Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan Yesus Kristus anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Manusia diperhadapkan dengan pilihan. Barang siapa percaya, boleh percaya boleh tidak. Kalau percaya mendapatkan kehidupan yang kekal, yang tidak percaya, ini saya nggak tahu. Pilihan. Saudara bangun tidur, pilihan. Aku beriklan ini, pilihan. Saya menentukan ini juga milih, saudara. Kemarin sore saya milih jasa itu kotak-kotak biru. Pagi lagi berubah lagi, saudara. Pakai jas biru. Mau berangkat ya, kok? Gak pakai pena. Ganti yang hitam, saudara. Ini ulang tahun. Diberangkatkan dengan pilihan-pilihan. Bawalah kepadamu persembahan persepuluhan, maka ujilah aku akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Pilihan. Saudara membawa apa enggak? Coba saudara kalau mau beri persembahan, saya pikir-pikir kan saudara. Oke. Kira-kira begitu. Pilihan dibawa enggak. SPP guru bayar. Wah, macam-macam. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, gereja juga demikian, diberhadapkan dengan pilihan-pilihan. Bagaimanakah menentukan pilihan yang terbaik? Bagaimanakah menentukan pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang baik menurut Tuhan, yang benar menurut Tuhan? Ini susah nanti. Benar menurut kita belum tentu benar menurut Tuhan. Contohnya Martha dan Maria. Waktu Yesus datang, Martha memasak, melayani. Bagi dia itu baik, ada tamu. Orang Jawa, ada tamu itu bubuh, suguh, luguh. Ya, itu di Jawa itu. Dan itu benar kan? Jadi Yesus datang, dia masak, dia sibuk. Menurut dia benar. Tapi menurut Tuhan, Maria mengambil bagian yang terbaik. Duduk mendengar firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena saya tadi diberitahu 20 menit Pak, maka saya lari saja. Biasanya 15 menit. Sampai ke 15 menit itu kan. Tapi tidak apa-apa. Nah, gereja saat ini berulang tahun ke-69. Saya katakan, bukan gedung, saya bicara bukan gedung, tapi jemaat. Berulang tahun. Apa pilihan saudara dari ulang tahun ini, saudara? Tentukan pilihan Anda yang terbaik. Bukan menurut Anda, tetapi menurut Tuhan. Tentukan pilihan yang benar, sesuai dengan benar menurut Tuhan. Kalau orang berulang tahun, saya itu biasanya MC mengatakan apa harapan ke depan. Kalau saya jadi MC berulang tahun sih, habis motong kue, ya, terus saya sampaikan coba yang ulang tahun, coba apa harapan ke depan. Saya ingin kalau ibu-ibu
anak saya nanti dapat jodoh yang gini ya, saudara. Kat saya begini ya. Kesehatan saya tambah baik. Harapannya selalu tambah baik. Nah, gereja pun juga demikian, saudara. Tentukan pilihan yang terbaik. Apa itu? Yang tambah hari tambah baik. Dalam bahasa Alkitab saya tulis bertumbuh, saudara. Bertumbuh itu artinya bisa bertambah besar, bertambah tinggi, ya, bertambah sempurna, betul? Bertambah baik, tambah sehat, itu bertumbuh. Anak-anak itu bertumbuh. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, saya mengajak jemaat di tempat ini untuk tetap bertumbuh, bukan diam. Ada jemaat diam, saudara. Kalau diam itu lama-lama melempem. Setelah melempem lama-lama ayam. Bukan ayam tentram sejahtera ya, kok pas diam tambah damai sejahteranya, bukan ya, saudara. Tambah ayam, maksudnya pas ayam itu belum itu, saudara. Saya bertumbuh. Nah, kita akan lihat bertumbuh yang bagaimana. Waktunya 20 menit, saudara. Saya akan mengajak saudara-saudara. Yang pertama, sesuai dengan surat Petrus, ya. Petrus 2 Petrus pasal 3 ayat 12. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam ulang tahun ini tentukan kami akan bertumbuh. Apanya yang bertumbuh? Kasih karunia-Nya dan pengenalannya akan Tuhan. Jangan stagnan, jangan diam, tapi tetap bertumbuh dan bertumbuh. Kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Saya ada diberitahu kalau temanya ini tadi duduk saya lihat temanya Allah sumber damai sejahtera. Allah sumber kasih karunia, Allah sumber kasih karunia. Bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan pengenalan. Ini yang terbaik menurut Tuhan. Ini yang baik menurut Tuhan. Ini yang benar menurut Tuhan. Kita buka satu ayat, Hosea. Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. Bisa ditayangkan? Saya baca di sini. Ya. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Perhatikan. Allah menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Allah lebih menyukai kasih saudara daripada korban. Mengapa saudara? Bukan Allah tidak suka korban saudara. Allah suka korban saudara. Allah suka persembahan saudara. Tapi Allah lebih menyukai kasih saudara. Kalau kita mengasihi Allah, kalau kita mengasihi Allah lebih dari yang lain, tentu
kita akan juga berkorban untuk Tuhan. Amin. Kalau saudara mengasihi Allah, saudara akan berbuat terbaik untuk Tuhan. Kalau kita mengasihi Allah, kita akan berkorban memberikan sesuatu untuk Tuhan. Kita bisa berkorban untuk pekerjaannya Tuhan. Maka Allah menyukai kasih saudara. Amin saudara. Amin. Kasih saudara kepada Allah harus terus bertumbuh. Harus terus bertumbuh, bukan stagnan. Kemudian kasih kepada sesama juga harus bertumbuh. Kalau saudara mengasihi sesama, tentu saudara juga rela berkorban untuk sesama kita. Amin. Berkorban tidak harus duit saudara. Waktu, ada nasihat, apa macam-macam. Allah lebih menyukai kasih setia. Yang kedua, Allah lebih menyukai pengenalan kita akan Allah. Pengenalan, bukan sekedar tahu, bukan sekedar mengetahui. Saudara, kenal Pak Jokowi? Kenal Pak Jokowi? Tahu ya? Enggak kenal? Tidak kenal. Beda ya? Allah menyukai pengenalan, bukan Allah sekedar tahu, bukan sampai sekedar tahu, bukan. Allah tidak suka kalau saudara-saudara sekedar tahu tentang Allah, tahu tentang Yesus Kristus, mengetahui, hanya mengetahui. Tapi Allah mau saudara lebih mengenal Dia. Kalau mengenal itu mesti sangat dekat, tidak sekedar tahu, tapi tahu persis. Apa itu bahasa tahu persis? Tahu persis tentang Tuhan dan ada hubungan yang sangat dekat. Kalau kita melihat di Alkitab, ada tokoh-tokoh Alkitab yang bergaul dekat dengan Tuhan. Bagaimana kehidupannya? Contohnya Nuh. Kalau sudah puncak bangsa Nuh masa 2 itu, Nuh orang yang bergaul dekat dengan Tuhan. Maka Allah murka, Nuh dan keluarganya diselamatkan. Karena apa? Nuh bergaul dekat dengan Tuhan. Nuh lebih mengenal Tuhan. Henokh, dia hidup-hidup bisa. Karena apa? Bergaul dekat dengan Tuhan, bukan sekedar tahu. Nah, ini pertumbuhan yang pertama menurut Petrus 2 Petrus 3:18. Yang terakhir, waktunya kurang 10 menit, kurang 8 menit. Bagaimanakah pertumbuhan Tuhan Yesus Kristus? Kita lihat. Kita buka Lukas 2 ayat 40. Anak itu bertambah besar, perhatikan, dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Kita melihat pertumbuhan Yesus. Pertumbuhan Yesus semakin besar, dia semakin kuat. Amin. Semakin berhikmat dan kasih karunia Allah terus semakin ada padanya. Ada pertumbuhan yang seimbang. Bukan tambah umur, hanya tambah gede. Tuhan mau gereja yang bertumbuh, bertambah umur, bertambah kuat.
Amin. Bertambah hikmatnya. Amin. Bertambah kasihnya. Amin. Ini yang Tuhan mau. Saudara, gereja yang bertumbuh, gereja yang tambah usia, gereja itu tambah kuat. Kuat itu apa, saudara-saudara? Kuat itu sudah banyak tenaga dalam kuat. Mampu mengangkat sesuatu itu kuat, saudara. Tahan banting itu kuat. Tahan dalam penderitaan itu juga kuat, betul? Kuat. Saudara dicobai, sudah bertahan dalam percobaan, itu saudara kuat. Tetap berdiri teguh, walaupun ada goncangan macam-macam, itu juga kuat. Tuhan mau seperti ini, saudara. Situasi saat ini gereja harus tambah kuat. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, Allah mau kita bertumbuh. Kita tidak stagnan. Kita tidak diam, tetapi bertumbuh. Bertumbuh di dalam kasih karunia kita, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Ya, kita tambah kuat, tetap berdiri apapun yang terjadi. Ya, apapun yang terjadi. Saya pernah khotbah, saya beri judul eksis. Tetap berdiri teguh. Sambil contohnya itu Petrus. Petrus itu murid Yesus yang paling di depan. Ya. Paling di depan, paling berani, paling depan. Tetapi setelah Yesus disalib, dia apa, saudara? Dia kembali jadi nelayan. Betul? Waktu Petrus ditangkap, dia menjala ikan. Petrus, ikut aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia, bukan penjala ikan. Begitu Yesus tidak ada diandalkan lagi. Dia kembali menjala ikan. Ternyata kelompok saat itu tidak mampu, tidak kuat. Dia kembali menjadi nelayan. Begitu Yesus menampakkan diri lagi di danau yang sama, dijak makan pagi bersama. Betul, masih ingat ya? Maka apa? Petrus menjadi kuat. Bahkan dia berkhotbah waktu Pentakosta, 3.000 orang bertobat. Kita harus kuat, minta pertolongan Tuhan, minta urapan Tuhan. Setelah Petrus diurapi Pentakosta, dia menjadi kuat, dia menjadi semangat, dia luar biasa. Waktu khotbah, 3.000 orang bertobat. Di ulang tahun 69 ini, kita akan tetap bertumbuh di dalam kasih, pengenalan, kuat, tambah hikmatnya, dan kasih karunia Allah ada pada saudara. Tuhan Yesus. Banyak umur, sehat, kuat iman.
tahun. Kita bacakannya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi pesan saya adalah mari kita menghitung hari-hari kita supaya kita mempunyai hati yang bijaksana. Ya, bijaksana seperti apa? Apakah kita bijaksana seperti anak TK? Atau bijaksana seperti umur 69? Ya, saya akan uraikan ini. Saya pikir ayat ini sangat sulit buat saya. Sudah bertahun-tahun saya memikirkan ayat ini, saya tidak mengerti. Tapi marilah kita menjadi bijaksana. Dan ini akan saya uraikan nanti pada tutup tahun. Ya, semoga Tuhan memberikan hikmat buat saya. Ya, jadilah bijaksana. Tuhan memberkati. Sekarang kami akan berpisah. Namun mari Tuhan, Engkau kedangkan tanganmu buat kami semuanya. Mari yang rindu berkat Tuhan, angkat tanganmu untuk menerima berkat ilahi. Tuhan, turunlah berkat-Mu, turunkan belas kasih-Mu untuk seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Belas kasih dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang kami mengerti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah buat semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Deep down in my heart.
Yesuslah Tuhan penyelamat hidupku. Engkaulah nafasku, Engkaulah nadiku. Hidupku tiada arti tanpa Engkau. Saat ini ku nyatakan Yesus paling berharga. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan